pankreas. Terus pembuluh darahnya berjalan di sebelah anterior ginjal bagian kiri dan kelenjar suprarenal serta bagian posterior lambung melalui ligamentum splenorenal. Lalu pembuluh darah ini terbagi menjadi cabang superior dan cabang inferior setelah memasuki bagian hilum pada limpa. Dan tiap cabang ini akan bercabang lagi menjadi 4 atau 6 segmen percabangan di dalam parenkim limpa. Lalu vena splanica berjalan bersama arteri splanica yang akan bermuara ke dalam vena porta hepatica. Dan cabang-cabang arteri splanica ini, yang pertama ada arteri pancreaticum dorsal, selanjutnya ada arteri pancreaticum inferior, ada arteri pancreaticum, lalu ada arteri gastrika dan arteri gastroomentum kiri. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Gitu. Arteria splenikus ya. Jadi arteria splenikus ini nanti akan bercabang dan akan memvaskularisasi satu pankreas. Yang mana pankreasnya? Coba tunjukkan. Itu bukan pankreas, itu kan gaster. Itu lambung. Kemudian yang kedua, cabangnya ke arah mana selain ke pankreas? Ke arah limpa, dokter. Arah limpa, mana limpa ini? Betul, itu limpa. Nah, selanjutnya. Belum ceritakan, ada splenikus tadi. Setelah ya enggak toh. Atlas splenikus itu ya satu itu saja. Kalau Anda bicara tentang truncus celiaca baru. Atlas splenikus yang khusus itu memang untuk vaskularisasi ini pankreas, dan Anda lihat di situ dia cabang dari truncus celiaca, di mana truncus celiaca itu merupakan cabang langsung dari arteri apa? Aorta abdominalis. Ya, baik, langsung. Nah, selanjutnya. Ya. Ya, silakan. Hildan, Amanda, Jihan, Hikmatus, Raja, yang lainnya. Izin Ya, silakan. jawab. Jadi ini adalah kapilar berfenestrasi. Kapilar berfenestrasi adalah pembuluh darah kecil yang mana kapilar ini memiliki pori-pori kecil atau jendela di dalamnya. Kemudian lubang-lubang kecil ini meningkatkan aliran nutrisi, limbah dan zat lainnya. Kemudian memungkinkan berpindah dari kapilar ke organ di sekitarnya. Kapilar berfenestrasi ini ditandai dengan adanya pori-pori di dalam sel endotel dan membentuk daerah khusus pada lapisan kapilar di mukosa saluran usus, di pankreas, di organ endokrin, di plexus koroid, dan di prosesus ciliaris mata. Bentar, Namun
Sebentar, Is. Anda bilang ada pori-pori di sel endotel. Sel endotel punya pori-pori, bocor ke sana kemari. Yang benar gimana? Sebentar, dokter. Ya, silakan. Izin menjawab, dokter. Jadi tipe pembuluh kapiler berfenestrasi ini memiliki celah kecil antar sel. Kemudian memiliki pori-pori kecil pada bagian dinding, sehingga memungkinkan mengalirnya molekul yang lebih besar, dokter. Kemudian kapiler penetrasi ini terdapat di usus kecil untuk tempat nutrisi diserap dari makanan, kemudian terdapat di ginjal sebagai tempat produk limbah disaring dari darah. Mungkin itu, dokter. Sudah, itu saja. Enggak, dokter, mungkin sekian penjelasan. Ya. Jadi pori-porinya tadi itu di dinding pembuluh kapiler ini di antara sel-sel endotel. Bukan sel endotelnya yang yang berlubang. Jadi di sela-sela itu, dan sela-sela ini juga selain dipergunakan untuk mengalirkan sesuatu yang perlu, dia juga untuk lewatnya eritrosit, kemudian lewat apa lagi? Maaf, bukan eritrosit. Senyawa-senyawa leukosit misalnya dari pembuluh darah, leukosit itu dia akan masuk ke jaringan yang nanti terdapat infeksi atau jejas. Lewatnya melalui ini, tapi kalau pembuluh darah, kalau sel darah merah tidak. Dia ya tetap saja lewat di sana. Kalau dia sampai lewat ke arah ini, itu tadi terjadi perdarahan berarti. Tapi untuk leukosit yang dipergunakan untuk mengatasi sel radang, dia menembus ini ya lewat yang lubang-lubang ini untuk keluar dari pembuluh darah menuju sel jaringan. Nah, di sana dia akan nanti mengadakan reaksi radang. Baik, silakan. Selanjutnya apa? Ya. Izin untuk menjelaskan, dokter. Silakan. Ya. Untuk kapiler sinusoidal ini merupakan kapiler yang terputus-putus dan memiliki lapisan endotel dengan beberapa fenestrasi atau pembukaan yang berdiameter sekitar 30 hingga 40 nanometer. Ini tidak memiliki pembuluh darah ini tuh tidak memiliki diafragma dan lamina basal yang terputus-putus atau bahkan tidak ada. Hal ini memungkinkan sel darah dan protein serum melewati dinding kapiler seolah-olah itu merupakan sebuah saringan. Jadi kapiler sinusoidal ini terutama ditemukan di hati di antara sel epitel dan hepatosit. Juga ditemukan di sinusoid limpa di mana mereka terlibat dalam penyaringan darah untuk menghilangkan antigen, sel darah merah yang rusak, dan mikroorganisme. Kapiler sinusoidal ini
juga ditemukan di kelenjar getah bening, sumsum tulang, serta beberapa kelenjar endokrin. Kapiler sinusoidal. Bedanya dengan kapiler biasa apa? Sinusoidal laminanya tidak lengkap dokter. Jadi banyak semacam ruang-ruang yang terbuka. Maksudnya bagaimana? Sinusoid. Jadi ada celah antara sel yang besar dan sel-sel endotelium serta membran basalnya ini tidak lengkap, dokter. Terus bedanya dengan kapiler apa? Kenapa dia disebut sinusoid dan tidak semua jaringan punya. Jaringan yang punya jaringan tadi adalah terutama hepar. Ya, Nggih, dokter. sana ada sinusoid. Apa? Ya, Anda lihat di gambarnya saja. Gambar yang kapiler tadi terdiri dari apa? Sedangkan kalau sinusoid terdiri dari apa? Di situ ada apa di sinusoid? Izin membantu dokter. Ya, Perbedaan antara kapiler sinusoid dengan kapiler lainnya itu, kalau di kapiler sinusoid dindingnya lebih tipis dan juga berlubang. Tapi kalau di kapiler lainnya itu dindingnya lebih tebal dan kebanyakan itu tidak berlubang, dokter. Untuk diameternya sendiri, sinusoid itu diameternya lebih besar dan bentuknya itu tidak beraturan. Tetapi di kapiler lain diameternya lebih kecil, bentuknya juga lebih teratur. Mungkin itu saja, dokter. Ya, beda dan biasanya bentuknya itu lebih besar cenderung. Oke, bisa dilanjutkan ya. Izin menjelaskan, Silakan. bisa digeser ke bawah. Izin menjelaskan dokter, untuk kapilaris kontinu ini itu merupakan hubungan antara sel endotel yang sangat erat atau occluding junction yang disegel oleh penjepit interseluler. Dan kapiler ini itu hanya bisa dilalui oleh air, elektrolit, dan gas. Dan molekul yang besar seperti protein itu akan butuh bantuan dari protein carrier. Dan kapiler kontinu ini terdapat di sistem saraf pusat, otot rangka, juga kulit. Jika semakin banyak perisit yang mengelilingi kapiler, maka semakin berkurang permeabilitas dari kapiler tersebut, atau nanti kapilernya akan semakin selektif. Dan juga terdapat bagian-bagiannya, terdapat perisit, ada darah merah yang berada di lumen, ada intercellular cleft, ada sel endotel, ada vesicle pinositosis, ada sel inti atau sel endotelial, dan juga ada tight junction. Mungkin itu saja, dokter. Ya, jadi ini khas ada di mana tadi? Ada di sistem saraf pusat, di otot rangka, juga kulit, dokter. Nah, tadi ini tidak disebutkan bagaimana kapiler di paru-paru. Anda akan menjelaskan juga, ada penjelasannya di sini. Dari situ nanti akan ada kesatuan antara fungsi fisiologi dari organ-organ tertentu yang hal tersebut terjadi karena dukungan jenis dari kapiler-kapiler ini. Kalau di kapiler paru-paru seperti apa? Kalau paru-paru Anda tentu akan berpikir bagian terkecil dari paru-paru itu adalah bronkus, bronkioli, paling kecil lagi apa? Alveolus. Alveoli. Alveoli ini jangan dikira di situ juga ada kapiler ini, tapi tipe kapilernya
pasti tidak sama dengan yang di otak atau di jantung karena yang dia fungsinya dia itu hanya untuk pertukaran gas. Nah, seperti apa itu? Ada di sini. Anda apa mencari? Shoppingnya kurang lengkap ya. Mestinya begitu Anda tahu itu, Anda langsung cari. Saya mau shopping yang untuk kapiler di paru-paru itu seperti apa? Ada itu di sini, tapi Anda tidak kurang lengkap. Belum, belum. Ini Anda diberi kan, Anda mencari sendiri kan ini? Iya, dokter. Diberi. Mencari sendiri, dokter. Nah, lah iya, kok tidak dicari yang di paru-paru? Nah, lebih menarik lagi nanti bagaimana yang di kelenjar mama yang menghasilkan yang harus mengeluarkan air susu. Seperti apa itu kapiler? Nah, kan menarik kan? Jadi kalau Anda berpikir di awal bahwa semua pembuluh darah sama, ternyata tidak. Pada bagian kapiler ternyata pembuluh darah itu lebih kompleks dibandingkan dengan pembuluh darah besar seperti aorta dan sebagainya. Tetapi faktanya kalau aorta rusak, ya seluruh tubuh jadi tidak bisa berfungsi. Dari situ nanti sebagai dokter Anda akan tahu yang ini pekerjaannya sangat rinci sekali. Tapi kalau rusak sedikit saja enggak apa-apa. Tapi yang besar ini lebih simpel. Fungsinya cuma untuk menyalurkan. Tapi jangan sekali-kali dia sampai tersumbat atau pecah. Seluruh tubuh tidak akan bisa mendapatkan suplai darah. Paham ya? Jadi yang di sini untuk lebih ke arah fungsi, sedangkan yang besar-besar ya untuk fungsi saja. Mekanisme biomolekulernya sederhana, tetapi jangan coba-coba kalau terjadi cedera di sana. Baik, berikutnya. Ya, silakan siapa sekarang? Ya, temannya yang nggak masuk itu diberitahu toh. Jangan dibiarkan kalau ada temannya yang lengah, itu ya diberitahu. Jangan terus, itu urusannya dia, enggak boleh. Terlalu memperhatikan ya enggak boleh, tapi kalau terlalu cuek ya jangan. Karena nanti Anda dokter berlatih dulu. Yo, tuwek bene ae mati. Celaka Anda kalau seperti itu. Enggak bisa. Ya memang yang tua itu memang bakal mati, tapi kalau dia belum mati ya jangan berdalih sudah tua saja, Pak, biarkan saja dia cepat mati. Ini enggak boleh seperti itu. Mulai sekarang latihan. Siapa temannya yang belum hadir? Ada enggak? Ada, Yes. dokter. Nah, ya, ada yang memperlihatkan. Dari tadi saya diem aja. Ya, enggak ada yang memperingatkan dari Anda. Ya, dipanggil, Kak. Sudah, dokter. Ya, Eh, terus Ya, izin ini berbelanja untuk persiapan bootnya window shopping ini, dokter. kok persiapan belanja. Ya, baik. Lanjutkan. Siapa yang ini? Berikutnya. Harus rata ya. Hildan, Amanda, Jihan, Matus, Raja, Islaka, Aurelia. Nah, yang belum siapa? Kalau sudah semua ya, kalau 2 kali nilainya saya tambah. Silakan. Saya dokter. Ya, baik. Izin menjawab dokter. Nah, silakan. Jadi vena cava inferior ini dibentuk di dalam abdomen dan menembus sentrum tendineum, diafragma, dan perikardium. Lalu untuk vena cava superior itu membawa semua darah vena dari kepala, leher, dan kedua ekstremitas superior. Cabang-cabang dari vena cava superior itu menerima darah dari vena brachiocephalica, dextra, dan juga sinistra.
vena cava. Terus Lalu itu saja. selanjutnya vena cava superior dan vena cava inferior itu terdapat sel endotel yang mengatur pertukaran nutrisi dengan jaringan. Lalu jaringan ikat, serabut syaraf, serat elastis, dan juga jaringan otot. Mungkin sekian dokter dari saya. Oke. Cabang vena cava inferior itu apa saja? Jadi kalau arteri itu dari jantung bercabang kecil-kecil ke arah ekstremitas atau organ. Kalau vena, Anda melihatnya harus dari perifer dulu menuju ke vena besar. Jadi seperti alirannya. Kalau begitu, vena cava inferior itu menerima darah dari mana saja. Sebutkan venanya ya namanya ya. Yang besar-besar saja. Silakan. Masa ya menyebutkan vena femoralis gitu sudah lupa. Begitu cepatnya lo Anda melupakan itu. Vena femoralis. Kemudian apalagi yang untuk tangan itu apa? Vena apa? Kemudian yang untuk hepar. Vena dari hepar itu dialirkan kemana? Kemudian vena dari pankreas, vena dari ginjal. Nah, itu harus paham. Jadi jangan sepotong-sepotong seperti ini. Jadi satu kesatuan. Nanti sumbernya ada di vena cava abdominalis atau vena cava inferior ke atas masuk jantung. Nah, sebidang yang dari otak itu